Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terusnya masuk ya. Ada Pak. Oke, kita masuk dalam pertemuan minggu kedua eh, yang mas terkait dengan anatomi dan fisiologi mata. Ya mungkin juga sebelumnya ya buat soal kelas ya, soal kelas untuk mengisi yang disiapkan itu bukan mengisi materi seluruhnya gitu ya, diisi apa, isi poinnya saja gitu. Jangan semuanya, atau misalkan kalau sesuai gitu ya, jadi kopas aja yang sudah saya submit, bukan semuanya ditulis panjang gitu. Eh, karena itu nanti ya akan dipakai untuk menyiapin beban kerja gitu. Kalau ditulis semuanya ya uh, nggak efisien ya di admin yang saya nanti kasih. Oke, jadi poinnya saja dan jangan sampai hampir satu halaman ya tadi saya lihat tadi. Nah, jadi isi poinnya saja, kalau memang cukup sesuai gitu ya, di kopas aja yang judul saya submit. Itu ya perwakilan untuk kelas A dan B ya, untuk pengisian disiapkan. Ya, anatomi mata secara umum untuk mata manusia ini eh, hampir bulat ya, diameter kurang lebih 2,5 cm. Kemudian dari dinding mata yang terdiri dari kornea dan sklera, kemudian selaput koroid, uh, dan juga corpus ciliaris, kemudian iris dan pupil. Medium ataupun juga bagian dari anatomi mata ya, yang menjadi tempat cahaya uh, masuk ya, lewat dari kornea ya, kemudian juga aqueous humor, kemudian lensa dan vitreous humor. Kurang lebih ya, bagian ini aqueous, kemudian bagian lensa dan vitreous humor. Kemudian ya, jaringan nervosa yang terdiri dari sel-sel saraf retina. Yang mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Dari kornea, ya. Kornea adalah jaringan yang berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau yang paling luar. Yang dimana fungsi dari kornea ini sebagai seperti jendela
di mana tempat keluar masuknya cahaya ke mata. Kemudian yang bagian yang lain, itu sklera, ini adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras, ya, jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Ya. Ketebalannya kurang lebih 1 mm, ya. Kurang lebih ya ini. Lalu berikutnya bagian yang lain, yaitu iris, berfungsi untuk mengatur terkait dengan bukaan pupil secara otomatis berdasarkan dari jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian bagian iris, ya, ini berwarna karena mengandung dari pigmen. Kemudian juga faktor yang menentukan warna dari iris ini ya berbeda ya, tergantung dengan pigmen yang ada di dalam dari iris tersebut. Kemudian pupil ya, ini pupil memiliki fungsi untuk mengatur cahaya masuk ke mata, di mana ketika kondisi terang maka bukaan pupilnya akan mengecil ya. Kemudian ketika kondisi gelap maka bukaan pupil akan besar, kemudian diameter dari bukaan pupil 2 sampai 8 mm ya. Ya ini mungkin bisa dipahami nih. Ketika banyak cahaya ya, maka pupilnya akan mengatur supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak ya, yang masuk ke mata. Tapi ketika gelap maka ya cahaya butuh mata itu butuh ketersediaan masukan cahaya gitu, sehingga cara apa fisiologis dari si pupil dia akan membuka untuk bisa menerima cahaya dari luarnya lingkungan. Kemudian perubahan pupilnya membutuhkan 3 sampai 4 detik ya. Jadi mungkin ketika kita lagi listriknya nyala ya, kemudian mati lampu, misalkan ruangannya jadi cukup tertutup sehingga cukup ekstrim ya perubahan cahayanya, maka kita akan membutuhkan adaptasi. Nah ini ya, terkait dengan kapasitas ya kemampuan dari pupil untuk bisa mengatur cahaya yang ada di lingkungan. Ya. Ini baru bisa mungkin kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang gelap itu, yang butuh waktu sekian detik ya, yang detik untuk bisa beradaptasi. Karena ya ini juga dipengaruhi dari kemampuan fisiologis mata kita. Kemudian yang berikutnya adalah koroid. Laput koroid merupakan lapisan yang berpigmen ya, ini di antara sklera dan iris.
kemudian berfungsi dalam memberikan darah dan nutrisi ya. Bagian dari koroid ya. Lalu berikutnya adalah lensa mata. Untuk fungsinya adalah untuk mengatur fokus cahaya ya, sehingga cahaya bisa jatuh tepat pada bintik kuning retina. Ya, fungsi lensa mata ketika mata kita ingin melihat objek yang jauh, maka bentuknya dia akan menipis. Kalau melihat objek yang dekat, dia akan menebal. Kemudian lensa yang terletak di antara iris dan kornea ini terpisah oleh apers hilang. Kemudian lensa juga memberikan 25-30% kekuatan fokus mata. Ya, mungkin bisa ya kita lihat ya bahwa fungsi dari mata atau kita melihat dari lensa mata gitu ya. Ya, ini yang diaplikasikan juga dalam alat-alat untuk optik ya, misalkan kamera gitu ya. Mengaplikasikan fungsi dari anatomi atau bagian-bagian dari mata ini. Dan ya perkembangan dari alat-alat itu ya cukup perlu banyak waktu gitu ya. Perlu jangka waktu yang sangat panjang sampai uh, mungkin ya bisa bisa beroperasi seperti mata. Butuh banyak jangka waktu yang sampai saat ini juga mungkin masih belum bisa menyaingi kemampuan mata. Kemudian Aquarius dan Citrus humor ya. Ini adalah cairan untuk Aquarius humor, cairan yang komposisinya serupa dengan cairan cerebrospinal. Kemudian untuk Citrus humor ini adalah cairan kental ya, seperti jelly yang mengandung air dan uh, polisakarida. Nah, kemudian retina ya, bagian saraf mata yang terdiri dari sel-sel saraf dan serat-seratnya. Mana sel-sel sarafnya terdiri dari sel saraf bentuk yang berbentuk batang dan juga kerucut. Kemudian untuk sel saraf batang sangat peka cahaya, tapi tidak bisa membedakan warna. Sedangkan sel saraf kerucut sebaliknya. Artinya dia punya kemampuan untuk membedakan warna, tapi pekaan terhadap cahaya kurang. Ya, di retina
Nah, ini terdapat yang disebut dengan fovea ya, atau bintik kuning, dan juga bintik buta ya. Nah, di dalam fovea ini atau bintik kuning terdapat sel-sel saraf kerucut ya. Sedangkan di blind spot tidak. Sehingga apa ya fungsinya tadi ya terkait dengan kemampuan dalam fungsinya ya, untuk dalam peka terhadap perbedaan atau variasi warna. Oke, berikutnya kelopak mata. Secara fungsi kelopak mata ini sendiri untuk menjaga kesehatan mata ya, sehingga bisa melindungi kornea dari benda-benda ya, paparan benda yang ada di lingkungan. Kemudian juga fungsi yang lain adalah untuk menyebarkan air mata ya, hingga permukaan mata bisa dalam kondisi basah. Ya, secara proses kerja mata manusia, ya, di mana cahaya ya, ataupun juga ketika benda itu memantulkan cahaya ya, ini masuk ke bagian kornea mata, kemudian dibiaskan oleh aqueous humor, kemudian dibiaskan ke arah pupil, kemudian dari itu cahaya masuk ya, ini akan dikontrol oleh pupil mata. Kemudian lensa ini akan membuat bagian retina ya, melalui terus umum. Kemudian cahaya yang sudah difokuskan itu akan bekerja ke saraf optik. Nah, dari informasi ya yang masuk ke dalam saraf optik ini diproses di dalam otak, sehingga menghasilkan apa yang dilihat. Ya, terkait dengan penglihatan, ini adalah proses yang menggunakan bola mata ya, untuk mengenal gambar, dan otak menafsirkan sinyal ya, yang ditafsirkan dari mata tadi, atau dalam ini proses visual. Ya, biasanya kita akan melihat chart ini, ya, gambar ini ketika kita melakukan tes mata, melihat seperti apa kemampuan dari mata kita masih normal atau tidak. Yang disebut dengan Snellen chart adalah bagan atau ya, alat atau bagan yang digunakan untuk melihat ketajaman pandangan manusia. Dia biasanya digunakan untuk pemeriksaan gangguan refraksi mata ya, dekat, jauh ataupun juga selinder. Ya, beberapa gangguan mata ya, terkait dengan penglihatan mata kita ya, ini terkait dengan kemampuan refraksi mata atau proses masuk cahaya ke dalam mata sehingga bisa ditangkap oleh retina kita. Nah, kelainan dari refraksi mata ini terjadi ketika cahaya itu jatuh di depan atau di belakang retina, sehingga apa yang dilihat menjadi realita
diterima di otak, gitu ya, itu menjadi buram. Ataupun juga refraksi mata, kelainannya bisa disebabkan dari berubahnya bentuk kornea, ya, ataupun juga karena kondisi umur ya, penuaan, sehingga penglihatan menjadi tidak jelas. Ya, kurang lebih eh, di samping ini ada gambar terkait dengan data ya, data penderita pengidap miopi, ya, atau mimpi ataupun juga astigmatisme. Uh, Bisa kita lihat bahwa dari umur gitu ya, dari umur ya mungkin bisa lihat adanya kenaikan ya, kenaikan yang dipengaruhi juga oleh umur ya. Ataupun juga kalau kita lihat di sini juga ada data ya, di mana ya data di masa-masa kanak-kanak ya, masa kanak-kanak di zaman sekarang itu sudah banyak juga yang mengidap miopi ya, karena pengaruh juga misalkan perkembangan gadget ya, ya orang tua tidak memberikan batasan ya, ya, sehingga angka ini bisa melonjak. Ataupun dilihat dari jenis kelamin ya, dimana kalau dari jenis kelamin potensi jadi kelainan refraksi mata itu adalah wanita ya. Ya banyak faktor gitu ya, apa, bisa karena juga faktor apa, aktivitas pekerjaan, kemudian juga ya kondisi fisiologis wanita gitu ya, itu juga berpengaruh. Ya beberapa uh, kelainan pada refraksi mata ya, itu miopi atau walaupun jauh. Miopi ini terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata ini jatuh di depan retina ya, wah, uh, cahaya atau bayangannya itu jatuh di depan retina, tidak tepat di retina ini. Ya kemudian diprediksi penelitian miopi ini akan meningkat gitu ya. Ya, mungkin juga dampak dari teknologi gitu ya, yang juga uh, banyak memaparkan secara visual ya, yang memerlukan beban visual cukup tinggi gitu ya, ya teknologi-teknologi yang hadir, ini juga bisa berpengaruh. Ataupun juga efek dari masa kecilnya ya, masa anak-anaknya yang dia sudah terpapar, mungkin ketika masih kanak-kanak dia masih belum gitu ya, sebelum belum terkena miopi ini, tapi karena sudah terekspos, sudah terpapar sejak kecil, ya seiring waktu akan uh, melemah juga ya kemampuan, sehingga dampaknya ya ketika di waktu yang akan datang.
Kemudian hipermetropi ya, atau rabun dekat. Ini terjadi ketika cahaya masuk ke mata ini jatuh di belakang retina. Kemudian astigmatis ataupun juga mata silinder. Ini adalah gangguan penglihatan ya, yang terjadi akibat cacat pada kornea atau lapisan lensa. Kemudian presbiopi atau mata tua ya. Ini kondisi yang diakibatkan dari uh, lensa mata yang mulai kaku ya, sehingga dalam membiaskan menjempuskan cahaya mengalami kesulitan ya, ke retina mata. Kemudian ya presbiopi ini biasanya terjadi di kalangan orang dewasa ataupun juga lansia ya. Karena pengaruh ya, ya, kemampuan organ vitalnya, ya, organ kesehatannya karena pengaruh umur. Kemudian anisometropia ini dimana antara refraksi mata kanan dan mata kiri ini ada perbedaan ya, perbedaan dalam kemampuan refraksinya, sehingga dampaknya penderita ini melihat uh, suatu benda itu berbayang. Dalam melihat benda itu ada bayangan ya, berbayang, sehingga ya kesulitan ya, sehingga perlu uh, untuk bisa fokus di mata kita akan sedikit menyempitkan ya, sehingga bisa melihat benda yang uh, dilihat oleh mata. Oke, kemudian beberapa penanganan ya dalam refraksi mata ya untuk menanggulangi kelainan-kelainan refraksi tadi. Ada beberapa hal yang biasanya dipakai ya. Dan biasa misalkan kita menggunakan kacamata ya, uh, minus plus ataupun juga silinder ya. Umumnya menggunakan kacamata. Ya tentu ini juga jadi permasalahan berikutnya ya. Ada dampak berikutnya misalkan ya bagian mata akan terasa lelah ya, terasa pegal, dia akan memberikan efek kelelahan bagi si pemakai kacamata ini. Ataupun juga bisa menggunakan lensa kontak ya, yang mungkin tidak memberikan dampak kelelahan bagi area wajah ya, area mata. Ya. Tapi ya ada potensi-potensi gitu ya, potensi-potensi dan juga penanganannya perlu hati-hati gitu ya, jika orang yang menggunakan kontak lens. Kemudian yang berikutnya adalah bedah refraksi ya, atau operasi. Mungkin yang biasa kita kenal lasik ya. Tapi selain lasik juga ya ada beberapa ya penanganan ya yang intinya adalah terkait dengan operasi, operasi untuk mengatasi error dari refraksi mata.
Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan? Izin bertanya Pak. Ya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Amdani. Pak, izin bertanya untuk misalkan Pak, kan visibilitas warna itu kan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan warna yang nyaman dilihat oleh mata, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan warna yang eh, tidak nyaman dilihat oleh mata, tetapi dia bisa mempunyai visibilitas warna yang tinggi sehingga mata itu bisa terfokus pada warna tersebut, Pak. ya, eh, terkait itu kembali pada konsep antara objek dengan background-nya ya. Nah, ketika kita ingin memberikan suatu pewarnaan pada suatu objek, maka permainan antara kontras antara background dengan objek yang mau kita berikan fokus itu harus berbeda ya. Perbedaan antara kontrasnya itu yang menjadi poin uh, supaya fokusnya uh, memang bisa diarahkan pada bagian objek yang kita inginkan untuk bisa terlihat. Mungkin itu ya apa, terkait dengan ya bagaimana mengatur ataupun juga memilih ya terkait dengan pewarnaan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, Kan kemarin kan sudah PRS ya, Pak ya, tetapi belum divalidasi Pak oleh dosen. Jadi pada saat absen di menggunakan pocket itu belum bisa, Pak. ya nanti saya lihat dari Gmail ini, Pak report Gmail-nya biasanya ada. Mungkin nanti bisa saya lihat lagi untuk kehadiran. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.